ke pemateri kita yang kedua, yaitu ada ada Teh Risma Rizkia Nurdianti. Ini gelarnya panjang banget, ada SPT, MIL, MSc, PhD. Nanti kita tanya langsung kali ya sama orangnya, apa aja sih sebenarnya ini gelarnya. Beliau adalah istri dan juga seorang ibu dari satu orang putra dan satu orang putri. Ini teman-teman yang mau kepoin siapa sih Teh Risma ini, boleh cek langsung di Instagramnya di @risma_rizky_nurdianti. Beliau ini saat ini adalah seorang mahasiswa S3 juga, PhD candidate di University of Hohenheim, Germany. Jauh ya di Jerman. Mengambil jurusan Animal Nutrition and Rangeland Management in the Tropics and Subtropics. Oke, beliau ini saat ini juga banyak banget nih pengalamannya. Selain menulis buku, beliau juga aktif menjadi speaker di beberapa seminar, baik itu seminar nasional maupun seminar internasional. Nah, ini penghargaan Teh Risma. Masya Allah sekali. Beliau adalah mendapatkan penghargaan LPDP, The Indonesian Endowment Fund for Education, mendapatkan beasiswa LPDP. Kemudian ada Agri Natura Travel Grant for Tropentech 2017. Beliau juga adalah one of best talent alumni LPDP Internship of Personal Enterprise Plan of LPDP Scholarship. Beliau juga penerima beasiswa dari LPDP dan juga menerima beberapa beasiswa lain ya, ada beasiswa unggulan dan juga PPA Scholarship. Nah, saat ini beliau aktif sebagai tadi ya awardee LPDP, kemudian juga menjadi anggota dari Indonesian Gamelan Orkester Krida Budaya Sari Stuttgart. Aduh, ini agak susah saya bacanya karena pakai bahasa Jerman ya. Selain itu beliau juga aktif menjadi seorang editor jurnal di UIN Sunan Gunung Jati dan UIN Alauddin Makassar, serta sebagai research fellow di Animal Feed and Nutrition Modeling Research Group di Institut Pertanian Bogor. Masya Allah ya. Nah, kalau tadi Mbak Lisa punya cita-cita yang begitu mulia, Mbak Teh Risma ini memiliki satu moto hidup, yaitu do it. DUIT, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Masya Allah banget nih, keren banget nih Teh Risma. Lanjut aja, kita langsung panggilkan Teh Risma. Halo Teh Risma. Halo Mbak Siva, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali dari Jerman, baru jam 6 pagi. Masya Allah. Paginya produktif nih Mbak, pagi-pagi Ramadan produktif sekali, langsung isi seminar ya. Alhamdulillah habis sahur langsung sholat subuh kemudian stay tune nih untuk webinar hari ini. Oke, di sana gimana Teh? Cuacanya Teh? Harusnya sih sudah mulai spring, sudah hangat, tapi surprisingly beberapa hari ini tuh dingin sekali, makanya ini sebenarnya kakinya dipakein selimut ya supaya lebih hangat. Kalau di Indonesia enak kan hangat gitu kan, tidak perlu pakai pemanas dan lain sebagainya. Di sini kepanasan Teh sebenarnya Teh. Panasannya. Saya tropis banget sebetulnya. Jadi saya suka banget panas. Cuman memang ini menarik karena saya dari Indonesia pakai kerudung. Ketika summer di Jerman banyak orang yang nanya kan, kamu nggak kepanasan gitu. Tapi karena saya emang tropis banget, jadi nggak masalah mau pakai kerudung kayak gimana gitu. Oke, Masya Allah sekali Teh. Oke nih Teh, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol cantik kali ya Teh ya, siang hari ini. Ya, mangga. Sama Teh Risma. Kalau sekarang nih aktivitas saat ini apa aja nih Teh yang jadi aktivitas utama Teh Risma saat ini? Oke, aktivitas utama sudah pasti research, sedang studi PhD, kemudian sudah di tahun keempat, cuman kan kemarin pandemi itu banyak project yang postpone, mau tidak mau, karena ini sudah di luar kendali kita ya sebagai manusia, pandemik di mana-mana, tapi kita tetap keep on going, keep on writing, terus progressing gitu. Walaupun memang melelahkan, ya kan, stres juga, sering burn out, tapi ya disyukuri, dijalani, kita harus yakin kalau misalnya badai ini pasti berlalu gitu. Kemudian selain studi, aktif juga di organisasi tadi, forum mahasiswa award di LPDP Jerman, kemudian juga bantu-bantu di beberapa jurnal, dan kegiatan terbaru ini
ya paling bantu-bantu donasi untuk paket buka untuk beberapa muslim di Jerman. Jadi kita bekerja sama dengan pengajian setempat, masak-masak gitu kan. Kemudian kita bagikan ke teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Masya Allah, produktif banget ini Teh Risma ya Teh ya. Amin, Walaupun mudah-mudahan ya. jauh di Jerman, jauh dari negaranya sendiri gitu ya Teh, masih tetap bisa produktif dan keren banget. Nah tadi sempat di awal waktu ada profilnya Teh Risma banyak banget nih gelarnya Teh. Ada apa aja sih itu Teh? Itu gelarnya S1 saya di Fakultas Peternakan Unpad. Kemudian setelah lulus, saya sempat gap years juga, nggak langsung kerja, tapi saya jualan bebek goreng saat itu. Kemudian saya juga pernah mengalami bulian dari orang-orang karena saya jualan bebek goreng, lulusan S1, katanya cum laude, asdos dan lain sebagainya, tapi cuman jualan bebek goreng gitu. Itu juga saya pernah mengalami really hard story gitu ya. Kemudian setelah itu saya ngajar di beberapa bimbingan belajar dan juga ngajar private. Dan terbersit, udah deh lanjut aja karena passion saya ini kan ngajar dan meneliti gitu. Saya pengen jadi dosen karena kebetulan ibu saya juga dosen, ayah saya juga tadinya di industri kemudian pindah jadi dosen gitu. Jadi vibes itu yang saya terima dari kecil gitu. Saya pengen banget sharing apa yang saya punya gitu. Terlebih ilmu gitu kan. Apalagi ilmunya kalau bermanfaat. Kemudian saya lanjut tadi dari jadi guru, terus coba apply ini beasiswa. Alhamdulillah, qadarullah dapat beasiswa unggulan dari Diknas saat itu. Kemudian saya menempuh S2 saya di program Magister Ilmu Lingkungan Unpad. Jadi itu magister pertama saya. Kemudian setelah itu saya apply jadi dosen, tapi ternyata dinilai tidak linier dengan tadi jurusan S1 saya. Akhirnya saya kan di situ sedikit down, kenapa ini? Padahal sudah menempuh juga gitu, sudah punya gelar S2 juga, tapi kenapa masih belum bisa menjadi dosen? Kemudian akhirnya sudah saya kuliah lagi. Nah, untuk mendapatkan kuliah yang kedua ini, memang rintangannya banyak sekali, tapi kan memang apa ya? Ujiannya seperti itu ya, kalau orang yang ingin mencari ilmu pasti ada aja gitu ujiannya. Dan di situ coba apply beasiswa ke sana kemari dengan yang tadinya bidangnya ini harus linier seperti itu, ke Australia, ke Belanda, ke mana lagi ya, banyak sekali, bahkan ke Jerman pun saya mengikuti 3 beasiswa yang berbeda gitu. Dan alhamdulillah qadarullah waktu itu LPDP baru mulai 2013, jadi saya ikut PK2 tahun 2013. Jadi eh, lumayan fosil juga di LPDP, sudah angkatan lama. Kemudian setelah lulus S2 dari Unibon di Jerman, saya kembali pulang ke Indonesia dalam keadaan hamil 4 bulan. Kemudian ada gap years lagi nih, saya nggak bisa langsung kerja. Akhirnya saya ngajar-ngajar, volunteer di beberapa kampus tanpa tanpa ini ya, tanpa digaji karena kan mau cari kerja juga perut juga sedang besar-besarnya gitu kan. Kemudian akhirnya sambil mengisi acara-acara workshop dan seminar juga dan berpikir lagi nih, ya sudah apply lagi dosen. Ternyata pas apply dosen, qadarullah itu kayak entah mungkin belum rezekinya ya. Apply ke uni ini tidak bisa, apply ke uni ini tidak bisa. Akhirnya ya sudahlah daripada seperti itu, long story short, saya lanjut S3 lagi dan S3-nya juga penuh perjuangan untuk mendapatkan LOE, mendapatkan profesor, terlebih profesor. Kemudian beasiswanya saya ikut beasiswa lanjutan LPDP saat itu. Kemudian ya alhamdulillah dapat lagi. Jadi makanya tadi di profil 2 kali dapat beasiswa LPDP. Jadi yang pertama itu 2013 sampai 2015, kemudian mulai lagi 2017. Jadi saya juga punya gap years ya. Jadi sekarang untuk menjalani PhD saya ini lumayan agak tricky ya, agak challenging sekali karena untuk nge-review apa yang sudah saya pelajari beberapa tahun yang lalu itu cukup sulit gitu. Apalagi saya sempat ngambil suatu gelar yang bidangnya itu tidak linear tadi kan. Jadi itu untuk catch up kembali ke materi 2006 sampai 2010 itu cukup berat gitu. Terlebih mungkin ujian saya itu bertemu profesor yang lumayan apa ya? Berbeda daripada profesor di Jerman yang lainnya gitu. Jadi itu tantangannya sih Mbak Siva. Tapi overall alhamdulillah kita nikmati saja karena
insya Allah sih ini semua pasti akan berlalu gitu. Masya Allah, jadi di balik gelar yang banyak tadi ternyata perjuangannya pun panjang sekali ya Teh Risma ya. Betul. Up and down-nya dari jualan bebek dulu, terus udah sempat ambil S2 ternyata nggak inline, Masya Allah sekali. Dan akhirnya sekarang sedang mengambil PhD. Semoga lancar-lancar ya Teh Risma ya, segala macam Amin, urusannya. amin. Mohon Amin. doanya. Oke, nah ini kan tadi kita udah dengar perjalanan ceritanya Teh Risma ya, hingga akhirnya sekarang bisa mengambil studi menjadi PhD kandidat. Nah Teh, boleh diceritakan nggak Teh pandangan Teh Risma mengenai perempuan dan pendidikan tinggi? Kan Teh Risma kan saat ini sedang mengambil PhD juga, udah pernah double degree juga gitu kan. Kalau menurut Teh Risma sendiri, kenapa sih perempuan itu butuh untuk berpendidikan tinggi Teh? Oke, jadi pas pertama dihubungin Mbak Lisa untuk jadi pembicara di sini, kemudian tahu judulnya itu lumayan deg gitu ya. Takutnya kalau kita pronounce it wrong gitu in a whole sentence, takutnya jadi kita mengeneralisir bahwa perempuan itu harus berpendidikan tinggi tanpa ada penjelasan lanjutnya. Makanya teman-teman yang ikut di webinar ini mungkin akan tahu apa yang dimaksud dari konsep atau konteks dari topik hari ini. Kalau menurut pandangan saya pribadi, ada dua kata yang bisa saya highlight dari topik hari ini. Perempuan perlu berpendidikan tinggi, gitu kan, dengan question mark. Kemudian saya ingin menyoroti pertama, perempuan. Perempuan itu menurut saya adalah penggerak utama dari perubahan suatu masyarakat. Betul, perempuan itu juga banyak peribahasa yang bilang di balik kesuksesan seorang pria itu pasti ada wanita yang hebat di belakangnya. Atau ada lagi perumpamaan, atau bahkan ini sudah terbukti secara research ya, secara saintifik, bahwa kecerdasan seorang anak itu diturunkan dari ibu. Itu dari kata pertama yang saya garis bawahi. Kemudian yang kedua, pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi ini seperti apa sih? Jadi, don't get me wrong, kalau menurut saya pendidikan tinggi ini bisa terbagi lagi. Tadi Mbak Lisa sudah menjelaskan spesifikasi atau kategori ilmu. Kalau bagi saya ilmu itu juga ada kelompoknya gitu ya. Ada yang ilmu diperoleh secara akademik, kemudian ada orang yang ilmu agamanya tinggi gitu, sehingga bisa menanamkan value-value kebaikan dalam hidupnya. Dan yang terakhir, orang yang memiliki ilmu tapi dia lebih ke common knowledge gitu, basic knowledge. Dan tiga orang ini kalau misalnya ada satu orang memiliki ketiganya itu ya subhanallah ya, masya Allah itu bakal luar biasa. Tapi kalau misalnya ada orang yang memiliki ilmu secara akademik jadi merendahkan orang yang berilmu lain itu lebih rendah, itu yang salah seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan dari Mbak Sifat, mengapa sih perempuan itu harus berpendidikan tinggi begitu kan? Kalau yang saya soroti pertama, baik perempuan itu nanti akan jadi seorang ibu atau tidak, karena zaman sekarang banyak juga perempuan yang menikah dan memutuskan untuk tidak punya anak, itu juga ada ya. Tapi kalau misalnya at the end of the day, perempuan itu tentu saya setuju turut mengamini juga bahwa akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jika diamanahi oleh Allah anak, atau misalnya dia memutuskan untuk mengadopsi atau apapun itu. Kemudian kalau misalnya dari perspektif perempuan secara general, menurut saya ada benefit kalau kita menempuh pendidikan tinggi ya, baik tadi akademik, agama, ataupun kita jalur-jalur lain, misalnya short course untuk memperoleh basic knowledge yang lain. Yang pertama akan menstimulasi kita perempuan-perempuan untuk berpikir kritis gitu, menilai suatu fenomena, menilai suatu isu gitu. Kemudian ini juga akan menstimulasi kita untuk berwawasan luas. Nah, dengan berwawasan luas ini, alangkah baiknya juga akan nge-trigger kita untuk lebih open-minded. Tentu kalau open-minded kamu saya, open-minded yang masih ada batasan-batasan. Kita memiliki pemikiran terbuka, tapi kita tidak harus terbawa ke situ. Gitu. Ya karena saya sudah ada di Jerman, ada teman juga yang LGBT dan lain sebagainya, ya saya tetap menghargai dia sebagai teman, tapi kita tidak involve ke kegiatan dia,
kita tidak jadi ikut-ikutan dia gitu, tapi ya cukup tahu ya dia misalnya seperti itu ya sudah, saya punya prinsip saya sendiri gitu. Kemudian memiliki pendidikan tinggi ini sebenarnya bisa meng-create seseorang menjadi tidak hanya well educated. Itu kan harapannya orang yang memiliki higher education itu well educated. Tapi perlu diingat, ada ya hal yang lebih penting dari seseorang yang well educated, yaitu well mannered atau well behaved. Karena percuma kalau misalnya ada orang pendidikannya tinggi, tapi misalnya dia tidak bisa mendeliver kata-katanya ke orang lain gitu dengan baik. Mungkin saya saat masih kecil itu belum dewasa sehingga mungkin belum tahu ya mana diksi yang bagus untuk disampaikan, mana yang tidak. Cuman setelah beberapa tahun terakhir ini berpikir, apalagi sudah punya anak, sehingga banyak refleksi ya, banyak evaluasi diri. Oh, oke, saya harus menjadi a better person of me gitu. Saya nggak mau bandingin dengan orang lain karena orang lain, masya Allah banyak yang jauh lebih baik daripada saya. Tapi saya membandingkan diri saya dengan saya yang dulu gitu. Saya melakukan banyak kesalahan di masa lalu, tapi harus terus berprogres ke arah yang lebih baik, karena perempuan itu akan menjadi teladan. Setidaknya tidak untuk teladan bagi masyarakat banyak, tapi di keluarganya sendiri. Misalnya yang tadi sudah disebutkan juga oleh Mbak Lisa, sebagai seorang anak, ya kan, seorang istri, seorang kakak, seorang adik, bahkan seorang ibu gitu. Oleh karena itu penting banget nih kita harus spread the positivity, spread the good vibes gitu. Yang terakhir yang saya soroti, kenapa sih kita harus sebagai perempuan harus berpendidikan tinggi, yaitu supaya kita mandiri atau independen secara personal ataupun secara profesional. Karena kalau misalnya jangan dikira kalau ibu rumah tangga itu pekerjaan mudah, tidak, itu sangat sulit. Mulai dari bangun pagi sampai mau tidur itu badan lelah. Saya juga sama, saat pandemi kemarin saya tidak bisa ke lab gitu, saya harus di rumah dan ngurus semuanya, itu melelahkan sekali. Dan kalau misalnya kita nggak mandiri, kita tergantung tadi misalnya kita tergantung kepada asisten rumah tangga. Kalau di Indonesia kan maksudnya aksesnya, fasilitasnya lebih mudah ya daripada kita yang tinggal di luar negeri. Nah kalau kita tidak mandiri bagaimana? Siapa yang mau nyuci baju anak-anak? Siapa yang mau nyuci piring kotor dan lain sebagainya? Oleh karena itu in the personal level, independency is really important. Kemudian yang kedua, in a professional way. Misalnya kita pengen kerja di perusahaan, nggak mungkin kalau kita menye-menye, lenja-lenja terus mengandalkan orang lain, nggak mungkin. Atau misalnya kita pengen jadi entrepreneur gitu kan, membuka bisnis kecil-kecilan, itu juga nggak mungkin kalau kita nggak punya independensi seperti itu. Karena at the end of the day, kalau misalnya kita bekerja menghasilkan, mandiri secara finansial, kita bisa membantu cash flow rumah tangga. Dan dengan begitu, bayangkan kalau satu rumah tangga dia bisa sort of pokoknya mengentaskan kemiskinan. Bayangkan dari satu kecamatan itu kan naik ya. Apalagi kalau misalnya satu negara, satu dunia gini, kita masing-masing perempuannya itu independen, mungkin secara global ekonomi kita akan semakin lebih baik. Jadi saya melihat peran perempuan itu sangat penting sekali, tidak hanya tadi value kehidupan atau lain sebagainya, bahkan sampai ke ekonomi. Mungkin Mbak Lisa lebih paham ya untuk urusan seperti ini. Gitu sih Mbak. Kenapa? Jadi menjawab pertanyaannya Mbak Siva, mengapa kalau perempuan itu harus berpendidikan tinggi gitu. Masya Allah sekali Teh. Jadi sebenarnya tujuan dari pendidikan tinggi ini bukan untuk saling merendahkan ya Teh ya, karena pendidikan tinggi sendiri memiliki porsinya masing-masing nih, dan gak hanya di akademik, tapi juga ada di basic craft juga gitu. Masya Allah keren banget sih jawabannya Teh. Nih jadi teman-teman di sini semangat ya untuk terus mencari ilmu tadi kalau katanya Mbak Lisa, mencari ilmu. Jadi hidup ini adalah proses pembelajaran. Oke, kemudian nih Teh, ini kan dalam tadi seperti kata Teh Risma sendiri ya, bahwa seorang perempuan ini kan memiliki banyak peran dan juga tadi banyak sekali tantangan-tantangannya nih Teh, terkait dengan perjuangan seorang perempuan dalam mencapai pendidikan tinggi sendiri gitu. Nah, kalau dari Teh Risma sendiri yang sudah menjalaninya dalam mencapai pendidikan tinggi ini, ada nggak sih Teh kayak plus minusnya
di perjuangan Teteh untuk menggapai pendidikan tinggi tersebut, Teh? Oke, kalau plusnya sepertinya jawaban tadi yang sudah saya paparkan itu ya, ke arah benefitnya kita kalau misalnya kita memiliki pendidikan yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau berbicara mengenai negatifnya, yang pertama mungkin stereotype ya, gender stereotype. Dan di Indonesia ini kan kental banget ya, gitu. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang kuliahnya sampai S2, S3 nanti kan selalu dibilang, dicibir, alah nanti juga balik ke dapur. Lah emang kenapa kalau misalnya punya gelar S3 balik ke dapur? Lah kita kan misalnya kalau yang suka masak atau butuh makan atau apa, emang kenapa ada apa yang salah dengan dapur gitu. Apalagi saya orangnya suka masak gitu. Jadinya kenapa ada orang yang tidak memfilter mulutnya seperti itu dan berkata seperti itu gitu kepada orang yang memiliki passion tinggi untuk terus mencari ilmu gitu. Dan yang kedua mungkin ini harusnya tadi pertama dari personal sendiri ya, mindset. Jadi ada orang yang tadi mungkin ketakutan nanti sama si ibu anu gitu, sama tetangga anu saya digituin nanti jadinya personal point of view-nya, mindset-nya itu juga underestimate diri sendiri, jadinya nggak maju-maju gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, opportunity. Mungkin beberapa tahun yang lalu sulit ya, cuman ini opportunity ini bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Opportunity bisa misalnya ketemu suami yang support, dia jadi our best support system. Itu alhamdulillah. Kalau enggak, kalau misalnya ketemu suaminya mohon maaf patriarkis sekali gitu, terus istrinya harus hanya di dapur saja, itu that was really I don't know like terrible ya gitu. Kemudian opportunity misalnya saya pengen lanjut nih, saya kemarin lulus SMA nggak sempat kuliah karena keburu nikah, kenapa tidak sekarang gitu? Mungkin anaknya sekarang udah gede, udah agak gede, ibunya kan bisa lanjut tuh, nggak apa-apa ada gap year. Saya juga mengalami gap years. Emang sulit untuk catch up, tapi pasti bisa gitu. Baik yang tadinya dari S1 mau ke S2, S2 ke S3, atau tadi misalnya saya SMA aja nggak lulus kan ada paket C. Jadi selama ada niat itu pasti ada jalan seperti itu sih. Kalau dari saya ya tiga hal tadi, mostly dari eksternal sih ya. Yang tadi satu dari internal kita, kalau kita memperbaiki mindset kita, insya Allah selalu ada jalan untuk kita. Gitu. Masalah Teh Risma. Jadi tadi kalau poin positifnya sendiri, beberapa hal yang bisa didapat oleh perempuan yang berpendidikan tinggi sendiri, pertama bisa menstimulasi perempuan untuk lebih open-minded lagi, untuk lebih berwawasan, kemudian menjadikan perempuan well-behaved, dan selain itu juga supaya mandiri, supaya independen ya Teh ya, menjadi perempuan yang mandiri. Namun sisi negatifnya ini sebenarnya malah datang dari pihak luar ya, kayak pendapat orang-orang terkait dengan nanti perempuan berpendidikan tinggi ngapain, orang ntar juga ujung-ujungnya balik lagi ngurus anak, ngurus dapur, padahal ya kenapa enggak gitu kan, karena itu sudah kodratnya gitu ya. Malah dengan pendidikan tinggi itu kita jadi semakin bagus lagi nih membentuk rumah tangga kita. Tadi kalau katanya Teh Risma, dari mungkin lingkup keluarga, lingkup kecamatan, lalu secara globally pun masyarakat kita jadi lebih berpendidikan ya, karena startnya dari ibu yang berpendidikan itu sendiri. Kemudian mungkin mindset-nya ya, agar tidak underestimate diri sendiri. Karena kadang-kadang kita suka takut untuk berpendidikan tinggi, takut ini, takut itu, but actually ya jalanin aja, insya Allah ada jalan ya Teh ya, ada jalan dan dimudahkan sama Allah ya Teh ya. Dan negatifnya selain itu adalah opportunity ya. Kalau misalkan kita memiliki pasangan yang support, ya mungkin kita juga akan disupport untuk bisa berpendidikan tinggi. Namun kalau tidak, ya itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita perempuan agar bisa lebih menghadapi tantangan tersebut ya Teh ya. Betul. Atau mungkin bisa dikomunikasikan dulu, coba kan dari awal, misalnya sebelum kita sah secara ini agama gitu ya, menikah, kita obrolkan dulu aja ke arah mana, kemudian ya anak saya baru bangun karena ini jam bangun, tapi nggak apa-apa, bisa lanjut. Oke, jadi mengkomunikasikan kepada calon pasangan itu penting ya teman-teman, apalagi buat teman-teman yang memiliki cita-cita untuk melanjutkan sekolah lagi, melanjutkan sekolah hingga S1, S2, S3 gitu kan, itu komunikasi kepada pasangan sangat penting sekali. Baik Teh Harisma,
kalau tadi ya Teh ya, selama Teteh menjalani kehidupan ini, terus berusaha untuk mencapai gelarnya Teteh, yang tadi ceritanya sudah sangat luar biasa sekali. Ada nggak sih Teh hambatan-hambatan yang Teteh Risma hadapi? Hambatan yang mungkin menjadi batu hambatan ketika Teteh menjalani perempuan yang berpendidikan tinggi ini Teh. Kalau hambatan secara keluarga sih enggak. Alhamdulillah dari keluarga saya dibesarkan di keluarga yang bukan patriarkis gitu ya. Ayah saya juga sangat saling bahu membahu mengurus urusan rumah dan urusan lainnya dengan ibu saya, sehingga saya juga melihat sosok ayah saya ini tuh sosok yang sangat menginspirasi gitu. Ibu saya juga sama. Kemudian dapat pasangan yang seperti itu. Tapi tantangan saya ini lebih banyak dari luar. Karena S2 saya kemarin di Jerman, saya pergi ke Jerman waktu itu masih single, kemudian masuk tahun kedua memutuskan untuk menikah dengan suami saya yang ini. Kemudian di situ mulai bawa suami, kemudian itu mulai nih kapalnya udah agak oleng gitu ya secara finansial, kemudian menyatukan pendapat dari dua kepala yang berbeda juga sulit ya. Satu kepala kita sendiri aja argumennya banyak banget, biasanya kan kita beli nggak ya gitu kan, apalagi ini ada dua kepala gitu ya. Nah itu juga mulai ini, kemudian mulai hamil anak pertama, kemudian pulang ke Indonesia dalam keadaan hamil, kemudian memiliki gelar dari Jerman tapi tidak bisa kerja gitu. Itu terus saya pakai burgo anak SD, pakai sendal capit, orang nggak ada yang tahu saya lulusan Jerman misalnya gitu. Saya ngobrol sama tukang beca atau apa, pas mereka tahu, misalnya ada kolega saya atau teman saya yang tahu, masa sih lulusan Jerman nggak punya mobil, pakai sendal capit, gini-gini. Jadi lagi-lagi omongan orang nih. Jadi eksternal nih yang benar-benar, makanya kita harus punya mental yang kuat supaya nggak inilah ya, nggak oleng gitu. Kemudian kalau tantangan sekarang untuk S3 ini, yang pasti anak sekarang jadi dua. Jadi di saat studi taunya hamil, pas lagi lab work saya itu Senin sampai Minggu, Mbak Siva. Jadi saya pernah mengalami hari Senin ketemu Senin lagi itu setiap hari ke kampus. Bahkan pernah saya waktu itu belum punya anak yang kedua, saya harus sambil gendong anak saya ke lab. Dan lab saya ini kan ada chemical compounds yang sebenarnya berbahaya gitu ya buat anak-anak. Ya saya taruh anaknya di office, kemudian saya lari ke lab dan lain sebagainya gitu. Itu perjuangan saya di 2 tahun pertama saya di Jerman. Kemudian yang kedua, language barrier. Itu udah pasti. Bahasa Jerman itu susah. Gampang bacanya seperti bahasa Indonesia, tapi susah. Saya saja nggak jago-jago gitu ya, apalagi di kampus ini pakai bahasa Inggris gitu. Kemudian yang ketiga, culture yang berbeda. Misalnya yang tadi kan ada orang yang menegur, kenapa sih nggak lagi summer kok kerudungan gitu. Itu dulu pernah saya bantah juga beberapa remaja di Jerman gitu. Ya saya bilang, ya lu harus pinter lah milih kain bajunya sama kain kerudungnya. Kalau enggak ya kepanasan juga gitu. Kemudian ya dirasiskan orang, itu udah setidaknya setahun sekali lah harus udah prepare mental gitu. Ada aja orang yang seperti itu, tapi yang saya lihat sih orang Jerman sebenarnya diem-diem aja, kecuali kalau mereka udah mabuk, mereka udah nggak bisa kontrol psikis mereka, ya mereka melontarkan apa yang ada di otaknya gitu. Apalagi orang Jerman juga direct sebenarnya kan. Itu beberapa sih, tapi memang mostly dari luar. Cuman kalau misalnya dari dalam diri mungkin ups and down ya. Itu jadi kayak kadang saya ngerasa, ngapain sih saya kuliah sampai S3 gitu ke Jerman gitu. Nanti saya akan gimana gitu. Tapi kan lagi-lagi kadang saya diingatkan bahwa ternyata di Islam pun tidak hanya laki-laki yang di-encourage untuk menuntut ilmu, tetapi muslimah juga gitu, perempuan juga. Dan tadi sudah disebutkan Mbak Lisa itu kewajibannya dari lahir sampai akhir hayat gitu. Jadinya kembali lagi kita ke niat saya di awal, niatnya apa nih? Oh, saya kan pengen jadi dosen dan peneliti. At the end of the day, kalau misalnya saya nggak punya gelar ini, mungkin saya tidak bisa mencapai mimpi saya. Jadi saya ingat lagi ke situ. Ini bukan, saya kembali luruskan niat, nanti juga kalau dapat gelar bukan untuk dipamer-pamer, untuk show off, bukan. Yang penting selama prosesnya pun kita belajar kan. Misalnya
saya harus menempuh di Jerman 5-6 tahun misalnya untuk PhD, tapi kan 5-6 tahun itu saya mendapatkan banyak hal, banyak pengalaman, value yang bisa didapat, kemudian skill-skill yang tadinya mungkin kalau saya tinggal di Indonesia saya nggak dapat, tapi di sini jadi dapat dan lain sebagainya gitu. Oke, Teh Risma, Masya Allah sekali. Ini jadi salah satu kuncinya untuk menghadapi tantangan itu adalah punya mental yang kuat ya, Teh ya. Dan Karena yang tadi, duit tadi Mbak Siva, kenapa? duit kalau misalnya cara kiat-kiatnya itu duit tadi, yang tadi di bawah itu sudah disebutkan doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Doa itu Masya saya Allah. menerjemahkannya sebagai niat, Mbak. Niat kita di awal apa? Sambil doa, sambil apa, ya Allah saya pengen ke Jerman, pengen gini, kan itu kadang cuma percakapan kita dengan Allah ya, dengan Tuhan kita gitu. Kemudian usahanya apa ya? Berarti harus apply beasiswa, ya kan? Harus memenuhi persyaratannya, harus tes TOEFL, IELTS dan lain sebagainya. Kemudian yang tadi I-nya itu ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Yaitu kalau saya mentranslate-nya itu sebagai sholat tahajud, sholat hajat, kemudian sodako dan lain sebagainya, itu yang saya wujudkan. Kemudian yang terakhir itu tawakal aja, ya udah saya sudah semuanya, Allah ini tahu yang terbaik, Allah akan menilai ikhtiar kita, kita serahkan kepada Allah, ya udah hasilnya kita tinggal tunggu. Kalau misalnya kita gagal, berarti itu bukan yang terbaik buat kita, siapa tahu Allah menyiapkan yang lebih baik untuk kita. Jadi kiatnya ya selain tadi mental dan lain sebagainya, sebenarnya si duit tadi sih, itu saya pegang pegang banget gitu. Masya Allah sekali. Jadi tips dari Teh Risma terkait dengan gimana sih cara menghadapi tantangan-tantangan yang tadi ya, kayak tantangannya banyak banget. Apalagi kuliah di luar negeri ini tantangannya jadi makin banyak ya Teh ya. Yang kalau bawa anak harus mau nggak mau harus mandiri. Mungkin kalau di Indonesia kita bisa lah ya hire ART, minta tolong orang tua. Tapi kalau udah di luar negeri kayak harus bisa mandiri sendiri. Dan salah satu kiatnya selain harus punya mental yang kuat nih, baik itu mental menghadapi cobaan hidup maupun nyinyiran orang-orang ya Teh ya, tapi juga harus ada yang namanya duit nih, teman-teman bisa catat: doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Masya Allah banget sekali. Masya Allah Teh Risma, terima kasih banyak untuk sesi sharingnya siang hari ini. Nah, mungkin untuk penutup nih Teh, untuk pesan-pesan ke teman-teman semua di sini yang lagi berjuang untuk mewujudkan mimpinya, meraih pendidikan tinggi juga, ada nggak Teh pesan-pesan untuk teman-teman di sini semuanya? Don't give up to your dream gitu sih kalau dari saya. Kalau misalnya teman-teman punya passionnya di akademik, berarti kan harus punya higher education ya, itu jalankan. Tapi kalau misalnya teman-teman suka bisnis, ya jalankan itu, jalankan semuanya dengan serius gitu, dengan tadi niatnya itu apa, luruskan niat, kemudian jalankan dengan baik. Kalau tidak ya sulit gitu, kejar passionnya aja gitu sih, dan jangan menyerah. Oke, terima kasih banyak Teh Risma. Don't give up on your dream ya. Tetap kejar terus apa yang kita cita-citakan, jangan menyerah. Terima kasih banyak Teh Risma untuk sesinya siang hari ini. Masya Allah. Semoga sukses terus Hatur ya nuhun Teh semuanya. ya. Iya. Oke, nah teman-teman semuanya,